Zaman sekarang, jari kita kan lebih sering ngetik di keyboard ya daripada nulis pakai pulpen. Nah, tapi belakangan ini ada seruan nasional nih untuk kembali ke akar, yaitu menulis tangan. Pertanyaannya, apa ini artinya kita harus memilih antara tradisi sama teknologi? Ternyata, nggak juga. Yuk kita lihat gimana Indonesia menemukan jembatan keren di antara keduanya. Kita mulai dari sini, sebuah pernyataan kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar ajakan buat nostalgia loh, ini adalah pengingat penting bahwa dalam setiap goresan tangan ada proses pembentukan karakter, kedisiplinan, dan fondasi belajar yang sedang kita bangun untuk anak-anak kita. Oke, idenya bagus banget. Tapi disinilah letak tantangan utamanya. Coba kita bayangkan, gimana caranya kita bisa mewujudkan gagasan ini untuk puluhan juta siswa di seluruh Indonesia, tanpa menciptakan beban biaya baru buat beli kertas dan pensil yang ya justru bisa menghambat kemajuan pendidikan itu sendiri. Sebelum kita ngomongin solusinya, yuk kita pahami dulu kenapa sih hal ini begitu fundamental. Soalnya ini bukan cuma soal tulisan yang rapi, tapi ternyata jauh lebih dalam dari itu. Ini menyangkut perkembangan otak anak. Nah, ini dia inti masalahnya. Jadi, saat anak menulis dengan tangan, mereka itu nggak cuma menggerakkan pensil. Otak mereka sedang bekerja keras, melatih motorik halus, dan ini adalah fondasi untuk banyak keterampilan lain. Setiap huruf yang dibentuk dengan sabar, itu menumbuhkan disiplin dan juga fokus pada detail. Bahkan, seperti yang disorot oleh Presiden, ini juga tentang menjaga kesehatan mata mereka. Lalu, gimana dong caranya? Nah, disinilah teknologi mulai berperan. Bukan sebagai musuh tradisi, tapi justru sebagai jembatan. Mari kita kenalan dengan sebuah inovasi yang menghubungkan keduanya. Dan ini dia solusinya, Kipin. Sebuah platform edtech asli Indonesia yang memang dirancang khusus untuk menjawab tantangan-tantangan pendidikan di tanah air kita, termasuk tantangan yang satu ini. Jadi apa sih sebenarnya Kipin itu? Coba bayangkan, sebuah perpustakaan digital raksasa yang isinya ribuan buku pelajaran, video-video pembelajaran sampai latihan soal, dan semuanya itu bisa diakses gratis dari satu tempat. Itulah Kipin. Oke, sekarang mari kita fokus ke satu fitur spesifik yang secara langsung menjawab seruan untuk menghidupkan kembali budaya menulis tangan di Indonesia. Di dalam aplikasi Kipin, ada fitur andalan yang namanya Aku Bisa Menulis. Ini bukan sekedar buku digital biasa ya. Ini adalah seri yang isinya lebih dari 50 buku aktivitas digital dirancang bertahap untuk membimbing anak dari goresan pertama sampai tulisannya jadi rapi. Cakupannya juga lengkap banget. Anak-anak bisa mulai dari belajar huruf balok, lalu nanti naik tingkat ke tulisan Latin bersambung yang biasanya lebih sulit. Dan yang paling keren, semua latihan menebalkan dan menjiplak ini dilakukan langsung di layar tablet atau laptop, tanpa selembar kertas pun. Prosesnya juga sangat gampang. Siswa tinggal buka buku digitalnya, pilih fitur anotasi, dan bisa langsung mulai menulis pakai stylus pen. Kalau salah, tinggal hapus. Mau coba lagi? Silahkan. Mereka bisa berlatih, berulang-ulang kali sampai mahir, tanpa harus buang-buang kertas. Nah, inilah jawaban dari tantangan di awal tadi. Biaya pengadaan kertas, pensil, dan buku latihan itu secara efektif jadi nol. Coba deh bayangkan penghematan masif ini kalau dikalikan dengan puluhan juta siswa di seluruh Indonesia. Tapi ternyata manfaatnya nggak berhenti di situ saja. Solusi sederhana ini terhubung dengan sebuah agenda nasional yang jauh lebih besar. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Untuk memodernisasi pendidikan, pemerintah kita sudah menginvestasikan dana yang luar biasa besar. 20 triliun rupiah. Dana ini dialokasikan untuk menyediakan perangkat digital seperti laptop dan tablet di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Disinilah peran Kipin jadi sangat strategis. Platform ini memastikan investasi 20 triliun tersebut nggak berhenti cuma di pengadaan perangkat aja. Kipin mengisi perangkat-perangkat itu dengan konten dan fungsionalitas yang benar-benar berguna, mengubahnya dari sekedar layar kosong menjadi alat pembelajaran yang sangat kuat. Dan ini, menurut saya, bagian yang paling krusial, pemerataan. Teknologi Kipin itu sifatnya hybrid. Di kota, bisa diakses online. Tapi di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal, semua kontennya bisa diunduh dan diakses sepenuhnya offline. Ini adalah jaminan bahwa tidak ada siswa yang akan tertinggal hanya karena masalah sinyal internet. Jadi, kalau kita rangkai semuanya,
kita akan melihat sebuah gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana sebuah inovasi dapat mendukung visi nasional secara cerdas dan juga efisien. Jadi apa kesimpulannya? Dengan Kipin, kita bisa lihat bagaimana teknologi modern justru bisa melestarikan keterampilan tradisional. Solusi ini secara drastis memangkas biaya sekaligus jadi kunci pemerataan pendidikan sampai ke pelosok negeri. Pada akhirnya, inovasi seperti inilah yang membuat investasi besar negara menjadi lebih cerdas dan dampaknya nyata. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk dipikirkan. Jika menulis tangan saja bisa dilahirkan kembali secara digital, keterampilan berharga apa lagi ya dari masa lalu yang siap kita bawa ke masa depan dengan cara-cara baru yang inovatif?